serem banget sumpah. Bapaknya nggak pakai pengaman sama sekali. Saya aja pakai tali ini masih gemeteran. Berarti rugi dong Pak kalau misalkan nggak bisa lewat. Kalau masalah rugi, selalu rugi. Mobil rusak, segalanya rusak. Tim Indonesiaku kali ini akan mengajak Anda menyambangi Aceh, provinsi paling barat Indonesia. Bumi Serambi Mekah ini punya sejuta pesona, termasuk di pelosok wilayahnya, Gayo Luwes, yang berjarak 12 jam dari Banda Aceh. Gayo Luwes juga menyandang nama Negeri Seribu Bukit karena terletak di gugusan pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari ujung utara hingga selatan Aceh. Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Gayo Luwes terletak di kaki Gunung Leuser. Tinggal di kaki Gunung Leuser yang subur harusnya membuat warga tidak perlu mengkhawatirkan kehidupannya. Hampir semua penduduk di Kecamatan Putri Betung misalnya membuka lahan pertanian di sekitar perkampungan. Saya hari ini menemani Marlina berjalan kaki menyusuri wilayah ini. Yang mahal apa sih Bu? Pupuknya? Semuanya terlihat baik-baik saja hingga akhirnya kami tiba di bibir sungai. Kami harus menyeberangi sungai yang lebar ini, tapi saya tidak melihat adanya jembatan. Yang ada hanyalah seutas kawat yang diikatkan ke batang pohon hingga ke seberang. Warga menyebut jembatan kabel ini dengan nama Lumpe. Sudah lama warga harus bersahabat dengan jembatan yang sangat membahayakan ini. Bolak-balik melintasi lilitan kabel ini membuat mereka sudah biasa. Tidak ada lagi ketakutan yang mereka rasakan. Saat saya harus mengikuti langkah mereka, jantung berdebar kencang sekali. Bu serius naik ini Bu? Nyebrangnya? Bayangkan, Lumpe ini hanya terbuat dari lilitan kawat, 5 utas kawat sebagai pegangan, dan hanya 3 utas kawat sebagai pijakan. Bergetar kaki saya saat harus memijak kawat yang ditopang tumpuan beberapa ruas bambu ini. Bambu penopangnya menancap di dasar sungai. Fungsinya hanyalah sebagai penyeimbang agar kawat tidak terlalu bergoyang saat dilintasi. Salah pijak atau kehilangan keseimbangan sedikit saja, nyawa taruhannya. Lumpenya berasa banget goyang-goyangnya karena arus sungainya deras. Tapi katanya ini nggak ada apa-apanya. Kalau musim hujan, arusnya bisa lebih deras dan ketinggian airnya bisa mencapai mata kaki, sekitar 3 meter. Tapi walaupun bahaya, mau nggak mau warga harus lewat sini. Karena ini adalah akses paling dekat mereka untuk sampai ke ladang. Bu, tunggu Bu. Tidak hanya satu Lumpe yang ada di sepanjang Kecamatan Putri Betung. Meski sudah ada jembatan yang dibangun dari papan kayu seadanya, jembatan Lumpe lah yang umumnya ada di sini. Bahkan jembatan ini dibuat secara swadaya oleh warga tanpa bantuan pemerintah. Perlahan-lahan saya meniti jembatan kawat ini dan rasanya lega sekali saat akhirnya saya tiba di seberang dengan selamat. Sampai juga akhirnya. Ya
ampun, Bu. Pernah nggak sih Bu warga sini minta ke pemerintah gitu, minta bantuan bikinin jembatan? Pernah. Terus gimana Tapi tanggapannya? katanya sini kan taman nasional, belum bisa bantu jembatan kayak gitu. Harus melewati jembatan inilah setiap harinya. Udah pernah jatuh gitu. Pernah jatuh Bu? Heeh. Tapi udah pernah jatuh pun harus diberanikan lah karena kebunnya kan di seberang gitu. Jatuhnya kayak gimana Bu? Jatuhnya terpleset lah ke bawah gitu. Sampai luka-luka parah gitu? Iya, buka lah sampai 3 bulan nggak bisa berusaha. 3 bulan Heeh. harus di rumah? Harus di rumah. Di sisi seberang sungai inilah ladang warga berada. Wilayahnya termasuk dalam lingkup Taman Nasional. Inilah rupanya penyebab tidak kunjung dibangunnya jembatan di sini. Karena sesuai aturan kawasan Taman Nasional, pembangunan jembatan terlarang dilakukan. Disinilah warga mengais rezekinya. Masing-masing warga maksimal diizinkan membuka 1 hektar ladang yang ditanami kemiri, cabai, kopi, dan pohon nira. Hari ini kami akan mengumpulkan biji-biji kemiri yang berjatuhan ke tanah. Warnanya hitam mirip batu. Saat sudah terkumpul, giliran para pria yang mengangkut karung-karung berisi kemiri ini. Lagi-lagi jembatan Kawat Lumpe yang menjadi jalan pintas bagi warga. Perjalanan pun menjadi lebih menantang karena beban berat tersemat di pundak. Tidak hanya menggantungkan sumber rezekinya dari kemiri, warga juga bersiaga mencari penghasilan lainnya. Misalnya saat harga jual kemiri anjlok, cabai banyak yang gagal panen, dan kopi yang belum masuk musim panen, warga pun mengolah air nira dari pohon aren menjadi gula. Hari ini saya mengikuti Pak Imam mengambil nira aren dari pohon yang tumbuh liar di tepian ladang. Ternyata hanya pohon aren dengan bunga merekah saja yang bisa disadap air niranya. Sebelum bunga mekar, para petani menggoyang-goyangkan pohon dengan harapan air nira yang dihasilkan akan lebih melimpah. Saat musim panen, air nira bisa diambil 2 kali sehari. Warga bahkan sudah membuat tangga kayu untuk mempermudah proses pemanjatan. Bumbung bambu yang sudah penuh akan segera diganti dengan yang baru. 1 bambu ini setara dengan 10 liter. Hasil panen nira harus segera diolah sebelum air niranya rusak karena proses fermentasi. Air nira dimasak selama sekitar 5 jam hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Bila sudah kental, segera dicetak dan dibiarkan mengeras. Hidup pas-pasan di ujung negeri menjadi keseharian warga di sini.
Untuk berladang pun warga tidak bebas bergerak karena harus mematuhi batas-batas hutan lindung yang kadang tapal batasnya tidak jelas. Kawasan hutan di sekitar tebing Kars Maros di Pangkep, Sulawesi Selatan ini tidak hanya menyandang predikat kars terbesar dan terindah di dunia, tapi juga menyimpan potensi kekayaan alam bagi warga. Kars yang berbentuk seperti menara ini menjadi sarang burung walet yang menjadi sumber rejeki warga. Dengan hanya bermodal peralatan sederhana, kami pun berangkat mencari sarang burung walet di tengah hutan. Musim hujan membuat tanah menjadi lunak dan licin. Sesekali, kami harus menebas semak yang menghalangi jalanan. Setelah 2 jam berjalan kaki, kami pun tiba di tujuan dan harus bersiap mendaki ke dalam goa setinggi 30 meter. Tebing ini curam dan ruang pijaknya sangat sempit. Sehingga kami harus berdesakan mencari posisi yang aman. Pak, nggak serem Pak. Ya kesini sebentar, enggak. Ini serem banget sumpah. Bapaknya nggak pakai pengaman sama sekali. Saya aja pakai tali ini masih gemeteran. Aduh, gimana ini? Goyang dia Pak. Enggak itu. Goyang. Masih jauh Pak. Aduh. Sesampai di dalam goa, kami melihat sarang walet di mana-mana. Sarang ini harusnya diambil setiap 6 bulan sekali, agar induk walet bisa membuat sarang baru dari air liurnya yang berharga. Butuh waktu 20 hari untuk seekor burung walet menyelesaikan sarangnya. Di saat ini, air liur walet sudah mengeras dan membentuk lembaran seperti mangkok berwarna merah, putih, atau coklat. Sarang terbaik adalah sarang yang pinggirannya berwarna putih atau merah. Harganya bisa berkisar antara 300.000 hingga jutaan rupiah per kilogram. Sebagian besar sarang walet terdiri dari protein larut dalam air yang mudah diserap tubuh manusia. Manfaatnya sangat baik untuk kesehatan. Bahkan, tingginya kandungan asam amino membuat sarang walet banyak dimanfaatkan untuk produk kosmetik dan kecantikan. Hebatnya, meskipun permintaan pasar sangat tinggi, para pencari walet ini tidak mengangkut seluruh sarang. Hanya sarang yang tidak berpenghuni saja yang diambil, agar populasi burung walet juga tetap lestari. Setelah mendapatkan cukup sarang walet, kami pun kembali ke desa.
beban di pundak, proses menuruni goa menjadi lebih menantang. Pijakan tanah jadi terasa lebih licin, dan bila tidak berhati-hati, pencarian sarang walet ini harus dibayar dengan nyawa. Tidak hanya sarang walet, tebing kars juga menyimpan potensi madu liar berkualitas baik. Tapi proses pencariannya sangat menantang. Kami harus kembali mendaki tebing. Bahar dan Aziz dengan cekatan memanjat batu kars. Mereka mencari sarang lebah yang tersembunyi di dalam lubang batuan kecil. Sedikit pengasapan tetap dibutuhkan untuk mengusir lebah tebing agar berpindah dan segera membuat sarang yang baru. Udah habis, Pak? pulang? Sudah. Tapi tidak dihabiskan, disimpan barang 2 untuk nanti bersarang lagi di situ. Oh, biar bisa diambil lagi Iya, ya. bisa diambil lagi nanti. Kalau dihabisin Saya pindah ikut. lagi. Kena ya? Kena ini. Berapa? 2? Aduh, dia terungin saya. Itu. Mana? Di belakang aja. Terbang. Ayo, Ayo, Pak, yang kita pulang aja, pindah tinggalkan. aja, Pak. Nanti kita digigit-gigit. Pencarian pertama hanya mendatangkan sedikit madu. Kami pun harus kembali menyusuri hutan. Lokasi kedua si sarang lebah ternyata terletak di tebing yang lebih tinggi lagi. Kami harus kembali memanjat tebing kars untuk mencapai sarangnya. Pelan-pelan saya ikuti langkah para pencari madu yang bergerak sangat lincah di tebing batu. Asap kembali dinyalakan. Namun lagi-lagi, hanya sedikit madu yang kami dapatkan. Biasanya dibutuhkan minimal 3 sarang untuk memenuhi 1 botol saja. Emang bedanya apa, Pak? Lebah madunya yang di tebing sama di pohon? Kalau yang di pohon, kalau musim hujan kan kualitasnya kurang karena kena air hujan, lembat. Kalau di batu di gua itu di liang dia nggak kena rembesan air. Perjalanan yang berat membuat para pencari madu hutan butuh waktu 2 hari hanya untuk mendapatkan sebotol penuh madu yang dijual seharga Rp150.000. Hasil penjualan ini harus dibagi rata di antara para pencari. Sungguh hasil yang tidak sepadan dengan resikonya. Goa-goa di tebing kars ternyata juga mendatangkan rejeki bagi warga. Goa yang dihuni kawanan kelelawar ini menyisakan timbunan kotoran yang laku keras dijual di pasaran. Untuk mencapai goa kelelawar ini kami harus melintasi muara dengan menumpang perahu. Hujan yang turun tidak menghentikan Daeng, Gasing, dan Anto untuk menjemput rezekinya. Sesampai di darat, kami harus kembali membelah hutan hingga sampai di mulut goa.
Ya karena jalur menuju ke goa di atas sana cukup ekstrim, saya harus mengenakan perlengkapan keamanan. Karena goanya itu tingginya sekitar 100 meter. Kami harus meniti tangga bambu ini. Rasa khawatir muncul saat melihat tangga bambu yang terlihat rapuh ini. Kami harus melintasi lubang sempit sambil tangan kuat menahan beban badan. Pinggiran tebing yang curam kami susuri. Hingga akhirnya kami tiba di mulut goa yang memamerkan stalaktit dan stalagmit beraneka bentuk. Tanah coklat seperti pasir inilah yang kami cari. Warga mencari kotoran kelelawar ini 1 minggu sekali. Waktu yang pas untuk membuat kotoran kelelawar menjadi halus seperti pasir. Pupuk kelelawar ini sangat diminati pasar karena menjadi salah satu bahan pupuk organik terbaik. Harga per kilonya mulai dari Rp7.000. Kotoran kelelawar atau guano mengandung kalium dan kalsium yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Semakin halus teksturnya, makin bagus pula kualitasnya. Tidak hanya medan yang sulit, para pencari kotoran kelelawar juga beresiko terinfeksi 61 jenis virus yang bisa ditularkan kelelawar pada manusia. Sekuat tenaga saya harus menahan aroma busuk yang tajam dari si pasir coklat ini. Semuanya dilakukan warga demi nafkah untuk keluarga. Hidup berdampingan dengan hutan juga dialami warga Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Seperti warga desa Segendang di Kecamatan Batu Engau yang hanya bisa dicapai melalui jalur yang sangat menantang berupa jalan batu dan tanah. Kami yang menumpang mobil bergar dan ganda saja merasa kesulitan menaklukkan jalur ini. Gerimis di tengah jalanan tanah membuat kondisi jalan menjadi liat dan semakin sulit dilewati. Apalagi sering sekali turun hujan di kawasan Pasir, sehingga jalanan pun semakin rusak parah. Kegeraman warga bahkan kerap diluapkan dalam bentuk aksi Macet, blokir Pak. jalan. Nih ada apa, Mas? Ini kami melakukan ibarat kata pembuatan pemportalan jalan karena aksi protes kami sebagai warga. Iya. Di mana jalan kami ini sangat tidak layak kalau dilihat untuk dilewati. Di mana kami ibaratnya di sini dihimpit oleh 3 perusahaan. Terutama perusahaan sawit 2 sama perusahaan Inhutani. Jadi tidak ada kontribusi sama sekali buat kami warga. Jadi maksud kami memportal hari ini yaitu untuk menutup akses sementara. Ya, itulah potret realita kawasan yang kini telah berubah wajah menjadi kebun sawit milik swasta. Semakin lama, semakin banyak truk yang melintas. Lubang jalan pun semakin dalam menganga. Sekian lama tidak ada solusi baik dari pemerintah ataupun perusahaan yang mempunyai kewajiban CSR atau tanggung jawab sosial dan bina lingkungan di lokasi unit usaha mereka sesuai aturan perundangan. Akibatnya, usaha warga pun yang harus bolak-balik merugi. Berarti rugi dong Pak kalau misalkan nggak bisa lewat. Kalau masalah rugi selalu rugi, mobil rusak segala rusak. Sampai paling parah nih Pak, sampai nginep berapa hari waktu itu?
Ya semalam lah, sampai misalnya sekarang, besok, siang, baru sore, kadang-kadang itu sehari semalam lah. Sering tuh pakai gitu. Ya. Kekecewaan warga sudah memuncak, apalagi bila mereka terjebak di salah satu titik yang terparah ini. Pemirsa, keadaan jalan ini masih belum ada apa-apanya dibanding pada saat musim hujan beberapa waktu lalu. Jika hujan turun terus-menerus, warga bisa terisolir dan tidak bisa keluar, bahkan untuk membeli kebutuhan pokok seperti air bersih maupun bahan makanan lainnya. Padahal jika dihitung dari segi jarak dari kecamatan menuju desa-desa di dalam sana hanya berjarak 30 km. Jika jalan bagus, perjalanan bisa ditempuh dengan 30 menit. Namun dengan keadaan yang seperti ini, perjalanan bisa lebih dari 4 jam, bahkan bisa menginap di jalan. Dengan akses yang rusak parah seperti ini, warga sulit mengandalkan pertanian sebagai pekerjaan utama karena sulit sekali menjual hasil panen keluar desa. Ujung-ujungnya, warga harus bergelut menjadi buruh di perkebunan sawit di sekitar desa mereka. Kalaupun ada yang bertani sawit kecil-kecilan, hasil panen kerap kali gagal diangkut keluar desa. Hasil panen mereka pun mandek di pengepul dan akhirnya membusuk. Tapi kalau misalkan ininya nggak bisa dikeluarin, tetap dapat gaji, Pak? Ini belum lagi gaji, jadi saya bersabar saja kan, nanti kalau bisa. Ya cuma jalannya nggak bagus, jadi pengaruh juga hujan-hujan begini. Saya bilang ini harus pentingkan jalan pertama dulu, baru bisa apa kan. Ya, kita hidup itu harus jalan dulu, kalau pekerjaan begini, kalau tanpa jalan mana bisa kita jual. Padahal, meski jumlahnya tidak seberapa, petani kecil seperti Eko misalnya sangat menantikan hasil panen. Rp90.000 bisa mereka bawa pulang. Tapi lain cerita bila sawit-sawit mereka membusuk seperti ini. Sawit-sawit yang menumpuk di sini ada sekitar 30 ton. Jika dihitung, para petani sudah mengalami kerugian sebanyak 30 juta dalam 2 bulan terakhir. Dilema memang, di saat desa ini sangat kaya dengan sawit dan bisa membuat mereka sejahtera, tapi karena akses jalan yang tidak memadai, ujung-ujungnya keadaan mereka tetap sama, seperti sebelum mereka menanam sawit. Kekayaan alam Indonesia seakan tidak ada habisnya. Hutan, gunung, lautan, semua menyimpan kekayaan. Sayang, pengelolaan yang setengah hati malah tidak menyisakan manfaat bagi rakyat di sekitarnya. Saatnya pemerintah dan semua pihak bergerak memperbaiki keadaan demi masa depan warga yang lebih baik.